Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid dengan NIM 60200123030. Tugas kali ini adalah mempresentasikan tugas proyek 2, yaitu manajemen proyek teknologi informasi, yaitu membuat penjadwalan dan laporan keuangan menggunakan MS Project. Nah, tugas proyek yang harus ada dalam tugas proyek 2 ini yaitu membuat WBS, kalender dan jadwal proyek, penugasan proyek, rencana anggaran biaya proyek, dan membuat aktivitas kementerian proyek, dan terakhir menampilkan laporan proyek. Nah, pertama yaitu menentukan kalender, yaitu start date-nya dimulai dari bulan 6 tanggal 15 dengan kalender proyek 2025. Nah, WBS tahap awal ini bisa saya tampilkan, yaitu saya membagi menjadi sebenarnya 5 phase, yaitu initiation. Kalau di gambar ini ada phase 1 sebagai initiation, planning 2 planning dan design, dan phase ketiga itu development. Nah, ini sudah terbangun, jadi bisa dilihat kalau dari awal itu untuk meeting, requirement, dan membuat charter projectnya. Dan di sini phase 2 itu planning dari database design, UI UX wireframe, UI design, system architecture design, dan di phase 3 itu sudah masuk ke tahap development. Nah, lanjut ke pembuatan kalender dan penetapan hari libur. Dari itu kita membuat kalender baru, yaitu kalender project untuk 2025. Karena project saya ini dari tanggal 6 sampai tanggal 8, jadi saya hanya memasukkan 2 hari libur, yaitu tahun baru Islam di tanggal 27 bulan 6 dan hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus bulan 8. Nah, ini adalah tampilan jadwal proyek yang sudah diisi penjadwalan, garis start dan finish. Nah, masuk ke penugasan tim project. Jadi project resource yang dibutuhkan dari project ini ada project manager, ada database designer, UI UX designer, backend dev, front end dev, QA tester, dan dev operation. Nah, bagian yang paling atas itu PM sponsor team dan PM BA client itu berada di fase initiation seperti meeting. Jadi saya tidak memasukkan standar rate atau harga per harinya. Masuk ke assign resource ke dalam tugas. Jadi di bagian initiation, nah saya baru memasukkan project manager di tahap create project charter, karena itu sudah masuk ke tugas dari project manager. Dan selanjutnya saya sudah masukkan seperti ini, UI UX wireframe. Saya menugaskan UI UX designer dan front end dev. Nah, ini adalah hasil penjadwalan setelah pengisian task dan resource. Jadi bisa dilihat di bagian kanan sudah muncul gambar Gantt chart dari tugas-tugas dan rentang waktu dari project tersebut. Bisa dilihat juga dari resource name-nya itu sudah saya isi dari task-task yang diperlukan. Nah, masuk ke penyusunan RAB. Saya sudah menyusun RAB dari ini database design, UI UX, UI design, dan yang paling banyak memakan dari project ini ada di fase development, karena butuh setup development yang banyak dan membayar gaji para front end, backend, dan DevOps. Nah, sekarang masuk di cost overview. Di bagian kiri atas terlihat periode proyek 16 Juni 2025 sampai 28 Agustus 2025. Total biaya proyek yang direncanakan adalah 56.132 dengan remaining cost 35.580.
dan progres project baru 40%. Artinya baru sekitar 40% pekerjaan selesai, dan secara logis sebagian besar biaya memang belum terpakai. Nah, grafik progress versus cost di kanan atas menunjukkan dua garis, yaitu garis biru persentase penyelesaian kumulatif dan garis oranye sebagai biaya kumulatif. Karena garis persentase selesai tidak berada di bawah garis biaya, maka proyek belum menunjukkan indikasi over budget. Biaya masih sejalan dengan progres. Nah, di table cost status terlihat phase 1 initiation dan phase 2 planning design sudah selesai. Actual cost sama dengan baseline cost. Phase 3 yaitu development masih berjalan dengan remaining cost paling besar yaitu 22.632. Dan masuk ke phase 4 dan 5 itu belum dimulai, makanya belum muncul. Nah, cost variation semuanya 0, artinya tidak ada penyimpangan biaya dari rencana. Nah, bisa dibilang kesimpulan dari gambar ini pengeluaran masih terkendali dan sesuai baseline. Masuk ke cash flow. Di bagian atas terlihat ringkasan actual cost 20.552.000, baseline cost 56.132, remaining cost 35.580, dan cost variation-nya 0. Grafik batang dan garis menunjukkan akumulasi biaya per periode. Terlihat lonjakan biaya terbesar di fase ketiga yang konsisten dengan fase development sebagai fase paling mahal. Tabel bawah memperkuat bahwa phase 3 punya total cost 31.256 dan actual cost baru 8.624, sisanya masih akan keluar. Kolom ACWP, BCWP, dan BCWS bernilai sama untuk fase yang sudah berjalan, menunjukkan kinerja biaya masih sesuai rencana, yaitu earn value stable. Kesimpulannya, arus kas proyek sehat, biaya keluar mengikuti tahapan pekerjaan, dan tidak ada deviasi. Masuk ke project overview. Project secara keseluruhan 40% komplit. Grafik persen komplit per phase menunjukkan phase 1 dan phase 2 100% selesai, phase 3 17%, phase 4 dan 5 0%. Table milestone menunjukkan development selesai tanggal 14 Agustus 2025, testing selesai 25 Agustus 2025, go live yaitu deploy 28 Agustus 2025. Bagian late test kosong ini, bagian late task, artinya belum ada tugas yang melewati tenggat waktu. Kesimpulan, secara jadwal proyek on track. Masuk ke work overview. Di sini fokus ke tenaga kerja dan jam kerja. Ringkasan, persenan work complete itu 32%, actual work 200 jam, remaining work 406 jam. Grafik burndown menunjukkan pekerjaan aktual menurun sesuai baseline dan tidak ada indikasi keterlambatan ekstrim. Grafik per phase memperlihatkan beban kerja terbesar ada di phase 3, yaitu di tahap development, dan grafik resource stats menunjukkan back end dev dan front end dev menyerap jam kerja terbanyak. Resource lain masih relatif ringan. Grafik remaining availability menunjukkan tidak ada resource yang overload ekstrim. Ketersediaan masih aman sampai akhir proyek, ya, dan kesimpulannya itu beban kerja realistis, distribusi resource masuk akal, dan proyek belum kekurangan tenaga. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan seluruh report yang ditampilkan, proyek berjalan sesuai rencana, baik dari sisi biaya, jadwal maupun beban kerja. Tidak terdapat cost variation, tidak ada keterlambatan task, dan fase dengan biaya effort terbesar itu development masih dalam batas yang terkontrol. Jadi saya menyusunnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang butuh dikeluarkan. Jadi tidak membuat pengeluaran itu boncos. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.